Pak, saya merupakan dosen dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23002. Di sini saya akan menjelaskan kode program di praktikum 7 mengenai exception handling yang membuat dari runtime, error, sama exception handling yang terdiri dari try, catch. Jadi tulis di praktikum 7 ini kita hanya bisa mengubah dari kode program di app saja, sedangkan studentnya tidak boleh diubah. Ini sebagai ketentuan di praktikum ini sendiri. Jadinya di app ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari kode program dari kelas app yang telah diubah dari praktikum 7 ini. Pertama ada array list, student new list, new array list, dia membuat array list yang baru. Kemudian public void to string arguments, di mana dia mentry untuk menghindari kesalahan jika argumen lebih panjang dari 0 dan argumen tidak equal dengan index 0, dia akan mereset atau mendelete file. Terus ada scanner, membuat new scanner dari boolean is exit sama dengan false. While display student list, while negasi is exit ataupun dia keluar, dia display student list, display stats, display main. Kemudian yang print s untuk pilihan. Kemudian ada beberapa case yang memungkinkan. Yang pertama case 1, dia akan masuk ke case handle menambahkan student, di mana ada SC ataupun scanner untuk membaca inputan dari case ini sendiri. Kemudian ada case 2 atau delete student, ini juga masih sama, dibaca dengan scanner. Kemudian case 3 X, di mana is exit sama dengan true apabila user menginputkan X dan menerima program X itu, kemudian memprint keluar dari aplikasi. Kemudian break untuk menyelesaikan case-nya, kemudian default untuk keluar dari case-nya. Kemudian pilihan tidak mengerti apabila tidak memenuhi dari ketiga case yang ada di atas, yaitu 1, 2, dan X. Apabila kita akan melakukan case 1, 2, dan case X, otomatis data kita akan tersimpan di sekitar satu file, di mana scannernya di close, ditutup. Kemudian di cat kembali apabila inputan yang tidak ada dari case ini, maka dia akan memberikan penilaian terjadi kesalahan dari pesannya. Kemudian display student, ini menampilkan daftar mahasiswa yang tersimpan di student. Jika tidak ada data, menampilkan pesan tidak ada mahasiswa yang tersedia. Ini sendiri dia memprint daftar mahasiswa. Kemudian if jika student itu kosong, maka memprint tidak ada mahasiswa yang tersedia. Else untuk kondisi selanjutnya, di mana looping student dari student, artinya dia mengeluarkan sistem print out student dari si student sendiri. Kemudian ada display stats sendiri. Display stats selanjutnya kita masuk ke display stats, di mana double ataupun nilai dari dua scores yang bakal kita tambahkan, dia akan men-stream, kemudian waktu double mendapatkan dua scores dari student, kemudian mencari hasil rata-ratanya, or else, yang dimana diantara dari float. Selanjutnya dia akan memprint stats, kemudian masuk ke sistem out local US, yang dimana hasil dari rata-rata tersebut diubah menjadi titik, tidak koma lagi. Kemudian display menu, dia memprint semua display yang ada di menu. Yang pertama menu, tambah data, hapus data, dan keluar. Selanjutnya kita masuk ke handle at student, di mana handle at student ini untuk menangani pengawasan data mahasiswa berdasarkan ID, baru meminta dari ID pengguna, lalu mencocokkan dengan ID dalam student, menghapus mahasiswa dari student, dan tidak ada menampilkan pesan bahwa
tidak tersedia gitu, tidak tersedia untuk menambahkan mahasiswa. Kemudian dia menambahkan data, kemudian try untuk menghindari exception handling. String name dibaca di line yang baru, string out umur, kemudian meminta jumlah umur integer disimpan di umur, kemudian masuk ke catch number format description. Throw new, dimana ini adalah runtime illegal argument exception integer, dimana apabila ada kesalahan terjadi di try ini, dia akan dihindari dan memprint di throw new illegal argument exception for string umur string. Kemudian sistem outprint underscore mencetak skor di line yang baru, menyimpan nilai skor di double, kemudian di try lagi. Selanjutnya kita masuk ke new student, dimana student memiliki parameter name, ag sama score, dimana student yang sudah ditambahkan disimpan di alamat student sendiri. Kemudian berhasil menambahkan data, di get lagi untuk get dari illegal argument parameter e, kemudian di print terjadi illegal argument exception, dimana ini tujuannya sendiri untuk menghindari exception handling dari runtime sendiri. Terus untuk menangani menghapus student, dimana pertama dia menghapus data, memprint ID, kemudian integer target dari target yang diinginkan di next line. Jika student dari is present, student remove for student get, dimana ID yang kita berikan untuk student sendiri dia akan dihapus, berhasil menghapus apabila inputan ID yang kita berikan itu terdapat di yang sudah kita tambahkan di project aplikasinya. Selanjutnya else data mahasiswa tidak tersedia, catch apabila tidak ada menu, apabila dia tidak menginputkan angka melainkan string. Kemudian private untuk void init file, throws io exception, dimana throws ini adalah dari runtime sendiri atau sama seperti parents, dimana kalau kita menurunkan anak dia menggunakan extend, sedangkan di sini untuk di exception handling dia menggunakan throws untuk runtime jadi io exception. Terus if file dari membuat file, sistem akan membuat file dibuat, dimana dia membuat file dari alamat si file. Kemudian ada private void delete file, dia menghapus file. Jika file keluar, file akan terhapus. Selanjutnya untuk menyimpan data, dimana string line, string format dari local device dari student, yang pertama ada umur, nama dan juga skor, dia akan disimpan di student ini sendiri dengan local US, yang artinya menghindari titik pada nilai yang memiliki float ataupun double, agar hasilnya menjadi titik. Kemudian berhasil menyimpan data, catch untuk menghindari kesalahan dari kode program di atas, gagal menyimpan data. Selanjutnya kita masuk ke private array list student.data from file, dimana buffer reader dibaca reader membuat buffer reader yang baru, dan new file reader dari alamat si file name. Line, dimana line dibaca reader di line yang baru dan tidak sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada catch juga untuk membaca kesalahan dari baris dari tiap line yang kita berikan di array listnya. Terus kembali ke return load student untuk mengembalikan nilai
mengembalikan root studentnya. Kemudian ada private static double person environment di mana terdiri dari string value, terus di throws juga ataupun di extend dari person exception. Person exception itu udah dibikin tadi di atas. Kemudian dia mereturn untuk format si person dari value dengan alamat dari return format dari alamat si format first yang memiliki nilai value dengan double value. Nah, selanjutnya kita akan mengcompile kode program berikut. Kemudian kita memanggil aplikasinya di sendiri. Nah, di sini sudah tersedia daftar mahasiswa, tidak ada nama siswa yang tersedia, stats, averages. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pilih case 1 untuk menambahkan data. Nama saya sendiri, umur saya, kemudian skornya kita bikin 67. Berhasil mengirimkan data yang pertama adalah ID 1 dengan nama Lamkok, umur 18 dengan skor 67. Kemudian kita membuat satu, menambahkan data lagi yang nama Boy, terus umur 16, skornya 86, sehingga akan keluar averages atau rata-rata dari skor yang baru dari dua data mahasiswa yang tersimpan. Kemudian kita akan menghapus datanya dengan ID 1, maka daftar mahasiswa yang tersedia hanya tinggal ID yang kedua, yaitu Boy. Jadi kita akan menghapus lagi. Kita akan menghapus data dari si ID nomor 2. Hasil tidak ada data yang tersimpan lagi karena sudah semua keluar. Kemudian X untuk case X untuk keluar dari aplikasi sendiri, X lagi harus lowercase agar tidak boleh caps lock. Oke, sekian dari presentasi saya Pak, terima kasih.